Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Herindra Rangga Permana dari Sastra Jawa 2019 Universitas 11 Maret. Nah, sekarang kita udah ada di Museum Radia Pustaka. Kita akan mengelilingi dan mengetahui isi koleksi dari Museum Radia Pustaka. Yuk, kita masuk. Oke, semuanya. Sekarang kita semua udah berada di dalam Museum Radia Pustaka dan kita akan berkeliling ditemani oleh Kak Yanti. Mari Kak Yanti, silakan masuk. Selamat siang. Selamat siang Kak Yanti. Kami dari mahasiswa Universitas 11 Maret angkatan 2019 ya ingin berkeliling, ya ingin mengetahui tentang Museum Radia Pustaka aja. Oke, iya. Untuk pertama lah, sejarah tentang Museum Radia Pustaka ini gimana? Ya. Tahun berapa dibangunnya dan dulunya ini bangunan apa? Ya. Kalau Museum Radia Pustaka sendiri pendirinya adalah beliau ini, ya, Oh. namanya KRA Sosro Diningrat Oh. 4. Jadi beliau adalah patih Oh. masa Pakubono 9 sampai 10. Nah, museum ini dulu sebelum di Loji Kadipolo ini namanya ya, Oh, rumah iya. bangunan peninggalan Belanda milik Yohanes Besselar dulunya. Nah, itu dulu di rumah beliau di Kepatihan. Terus pindah ke sini 1 Januari 1913. Berdirinya tanggal 28 Oktober 1890. Koleksinya macam-macam. Memang sini berbau kerajaan atau keraton yang ada di Surakarta. Meskipun nanti koleksinya ada yang dari Thailand seperti itu, wayang nang itu dari Thailand. Oh, jadi ini bukan cuma dari Indonesia, berarti ada yang dari luar negeri juga. Dari luar negeri. Termasuk ada yang dari Prancis, nanti sebelah sana itu ada orgel dan piala porselen. Iya, seperti itu. Nah, kalau di ruang depan ini macam-macam koleksinya. Nanti kita bisa lihat per ruangan ya, seperti itu. Jadi ini dulunya bukan langsung bangunan untuk museum, Tidak, tapi langsung rumah. Awalnya rumah, terus lama nggak dipakai, jadi museum sekarang. ya, dulu dibeli Pakubono 10, jadikan museum sampai sekarang. Kalau kita mau lihat-lihat koleksi di dalam, boleh Kak? Boleh, kita bisa lebih jauh lihat koleksi yang ada di Radia Pustaka. Monggo, Iya. silakan. Oke, Kak Yanti, sekarang kita sudah ada di ruang koleksi gamelan dari Museum Radia Pustaka. Boleh minta tolong dijelaskan sedikit tentang gamelan yang ada di Museum Radia Pustaka? Sebenarnya ini kita sudah masuk ruang wayang, termasuk ada gamelannya juga. Jadi gamelan satu set ini gamelan ageng peninggalan KRA Sosro Diningrat 4. Jadi pemiliknya adalah yang tadi yang mendirikan museum. iya. Nah, gamelan ini dulu waktu zaman komite tahun 2008 sampai 2016 itu rutin dibunyikan atau ditabuh tiap tanggal 28. Itu tiap bulan karena sesuai dengan lahirnya Radia Pustaka. Tapi setelah itu sudah tidak ada kegiatan seperti itu lagi. Jadi nanti yang nabuh naik ke atas ini. Nah, tapi kalau berhubung tidak ditabuh, beberapa koleksi memang ada tulisan seperti ini. Kenapa dilarang duduk atau nih? Karena kadang pengunjung itu kadang tidak sembarang, dia akan memukul, memainkan, terutama anak-anak. Nah, seperti itu. Takutnya nanti malah rusak karena mereka mainnya enggak teratur atau asal nabuh seperti itu. Jadi ada yang usil-usil gitu ya Iya, tangannya. usil. Dan mayoritas memang di museum tidak boleh memegang itu karena tangan kita kan mengandung keringat, itu ada zat asamnya yang lama-lama bisa merusak koleksi seperti itu. Sekarang kita udah ada di depan koleksi wayang dari Museum Radia Pustaka sendiri. Nah, Kak Yanti, ini kan koleksi wayang di Museum Radia Pustaka itu sangat banyak. Iya. Bisa tolong disebutin Iya, apa iya. aja koleksinya gitu. Jadi kalau wayang yang ada di Radia Pustaka itu macam-macam ya. Nanti ada wayang gedok. Kalau wayang gedok yang sebelah sana. Nanti ada wayang kulit purwo, itu yang ceritanya Mahabharata, yang sebelah sana Ramayana. Kalau yang di sini campur-campur, termasuk ada wayang beber. Jadi kayak komik lah kalau sekarang ya, dilukis iya, gitu, iya. pakai kertas atau kain panjang 3 sampai 4 meter. Nanti kalau dipentaskan biasanya kalau ini selesai digulung, ini yang dibebekan diceritakan seperti itu. Nah, juga ada kalau dulu penyebaran agama Nasrani, Kristen pakai yang ini, wayang Wahyu. Ya, ini kayak angelnya yang biru ini. Ini 1960 sekitar itu. Oh, jadi untuk
agama Nasrani sendiri itu wayangnya berbeda ya, juga. ya tetap beda. Meskipun kalau zaman dulu Islam juga memakai wayang, memakai musik gamelan untuk penyebaran atau mengenalkan agama Islam ya, seperti itu. Terus ada juga untuk kalau anak-anak atau latihan wayang dalang itu ada wayang suket atau rumput seperti ini. Terus ada wayang krucil. Ada wayang klitik, jadi badannya dari kayu, tangannya dari kulit. Ya, cerita-cerita. Tapi ini yang seperti ini sudah jarang dipentaskan. Yang masih aktif dipentaskan itu biasanya yang dari cerita wayang kulit Purwo, ya Mahabharata. Atau seringnya Mahabharata sih ya. Kalau Ramayana sudah dibuat tarian, kayak balet itu seperti itu ya. Nah ini ada juga yang wayang ini. Wayang golek. Golek Menang. Tapi kalau sekarang lebih terkenalnya di Jawa. Ini sebenarnya wayang golek itu asli dari Jawa Tengah atau Jawa Barat? Kalau di sini wayang golek Menang dulu juga ada naskahnya kan itu buku. Nanti bisa tanya Pak Toto. Itu yang berbau Islam memang. Tapi sekarang ya lebih terkenalnya malah di Jawa Barat ya. Cuma namanya kan beda dengan yang di Jawa. Beda. Nanti bisa lihat di wayang golek Menak itu di naskah ya. Menak. Nah, sekarang kita sudah ada di salah satu ikon yang ya cukup terkenal lah di Museum Radha Pustaka, yaitu Raja Molo. Ya, ini Raja Molo ini gimana sih cerita singkatnya? Kalau cantik Raja Molo itu sebenarnya kayak hiasan di depan kapal raja. Jadi replikanya seperti ini. Nah, bisa dibayangkan itu Raja Molonya di depan. Cuma yang masih tersimpan di sini ada jangkar, dayungnya ada di Museum Keraton. Nah, kapalnya sudah nggak ada memang, jadi tinggal hiasannya saja. Nah, ini kalau di sini Raja Molonya masa Pakubono keempat, tapi yang membuat putra mahkotanya yaitu Pakubono kelima itu yang kelak jadi raja itu. Kalau yang di Keraton Pakubono ketujuh. Ya sama-sama Raja Molo, tapi di sana bentuknya agak kecil ukurannya. Nah, ini besar. Nah, seperti itu. Lah biasanya kalau memang apa ya? Kalau ini malam Jumat, Selasa Kliwon biasanya dikasih ya seperti itu. Nah, kapalnya dulu lewat Bengawan Solo sampai ke Gresik karena dulu juga permaisurinya dari Madura masa Pakubono kembali itu. Jadi nanti nyambung lagi ke Madura. Hubungan jarak jauh. Iya, seperti itu. Jadi untuk mengantar permaisuri pulang atau menjemput seperti itu naik kapal pesiar. Nah, sekarang kita udah ada di ruang Arca Batu. Nah, cerita singkat dari arca-arca ini bisa tolong dijelaskan? Ya. Kalau di ruang Arca Batu ini mayoritas peninggalan masa Hindu, tapi rata-rata dari tahun 700-an atau 600 sampai 700 atau abad 7 Masehi. Jadi apa ya, ada yang dari Prambanan, ada juga yang penemuan di belakang museum ini. Dulu dari situ di Taman Segaranya ketanam ada beberapa arca 4 atau 5 seperti itu. Terus ditaruh di sini. Nah, seperti ya itu tadi, nanti ada Ganesha, ada Siwa, Durga, sampai ada juga Lingga, tapi di sini Lingga yang sana, sorry. Kalau ini prasasti Anggehan, jadi ada tulisan Jawanya yang Jawa lama seperti itu. Jadi untuk daerah yang bebas pajak kayak gitu, Perdikan ya. Nah, seperti ini barisan arca-arcanya. Mayoritas banyak Ganesanya memang. Kalau untuk temuan yang paling baru sendiri, yang paling ibaratnya paling muda di museum sini. Muda, ada pernah waktu di sini revitalisasi, cuma nama tokohnya atau nama dewanya tidak disebutkan karena sulit diidentifikasi oleh arkeolog waktu itu. Ya, modelnya ada yang di kayak di pilar seperti ini, di reliefnya seperti ini, pilar kayak gitu. Kalau ini kan kalau menurut saya seperti kijing lah. Nah, ini bukan koleksi Arca Batu, tapi karena nggak ada tempatnya, taruh di sini dulu. Ini ditemukan di sungai di Bengawan Solo. Tapi belum hasilnya, belum sampai sini dari identifikasi di arkeolog BPCP ya, dari BPCP Jawa Tengah. Tapi perkiraan sih kayak kijing. Iya, ya, kayak kijing. Ya, ada apa ukir-ukirannya? Iya, ada ukir-ukiran kayak ukir-ukiran zaman dahulu lah. Iya, seperti itu. Jadi ada di istilahnya ada di luar ya. Terima kasih Kak Yati. Nah, sekarang dari ruang Arca Batu kita menuju ke ruang naskah. Nah, di ruang naskah ini kita akan bertanya kepada Pak Toto tentang koleksi
naskah yang ada di sini dan apakah naskah-naskah di sini bisa untuk dipelajari dan diakses untuk masyarakat umum. Mari kita ke ruang naskah. Oke, sekarang kita sudah bersama Pak Toto ya tentang yang ada naskah-naskah yang di sini. Pak Toto, saya ingin bertanya. Ya. Koleksi apa saja sih naskah yang ada di Museum Radya Pustaka ini? Ya, koleksi di Radya Pustaka, terutama di ruang naskah ini, terutama yang manuskrip ya, ruang ini ruang manuskrip, artinya bertuliskan tangan, masih bertulis tangan beraksara Jawa. Itu di sini sekitar menyimpan 400-an judul naskah, 400-an naskah. Di sini ada naskah babat, kemudian naskah ulang, kemudian ada petong primbon, kemudian ada koleksi naskah yang isinya tentang tari, wayang, kemudian ada gamelan. Naskah-naskah di sini apakah masih asli dari dulu atau udah dari tangan kita? Maksud saya tuh udah ditulis baru, ditulis ulang. Oh ya, kebanyakan terdaan namanya. Nah, dulu kan belum ada seperti sekarang fotokopi ya. Gitu. Nah itu dulu orang itu menyalin. Kebanyakan ya salinan, terdaan. Ya. Jadi dari aksara Jawa ditulis aksara Jawa lagi, ditulis ulang atau ditedak istilahnya. Naskah ini dapat diakses oleh masyarakat umum atau hanya beberapa orang saja yang dapat mengakses ini, semisal untuk belajar, untuk diteliti, untuk ya mengetahui lah tentang isi naskah. Ya justru di sini terbuka untuk umum, artinya siapa saja boleh meneliti atau membaca di sini, tapi tidak boleh dipinjamkan keluar ya. Nah ini terutama untuk penelitian ya, dari akademisi biasanya untuk penelitian, membuat skripsi, tesis, disertasi gitu. Tapi ada prosedurnya, artinya ada perizinan ya, membuat surat dulu ya, melayangkan surat dari kampus ditujukan kepada UPT Museum Dinas Kebudayaan Kota Surakarta. Nah nanti yang diproses di sana, kemudian ada memo untuk kami melayani. Terbuka pokoknya. Terbuka. Iya, terbuka. Jadi siapapun boleh di sini, tapi harus ada surat izinnya dahulu. Untuk penelitian. Terutama kalau naskah kan tidak sembarangan, tidak boleh asal pinjaman dibaca, disentuh. Nah, itu kan tidak boleh. Terutama yang untuk penelitian filologi, kan pasti harus menyentuh naskah, mengukur naskah, mengidentifikasi. Itu ya memang harus izin dulu. Ya. Kalau di sini naskah yang paling tua itu usianya berapa? Itu tahun 1729 ya, Serat Yusuf. Ya, itu zaman Kartosuro, Pak Kebono I. Itu paling tua di sini. Kertasnya pun jenis kertas daluang namanya. Ya, terima kasih untuk penjelasan tentang naskah. Halo semuanya, sekarang kita sudah selesai berkeliling di Museum Radya Pustaka. Semoga ilmu yang kita dapat di museum ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa, ketemu di kampus.